Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan, mempelajari bagaimana menyusun bab 2 ya, seperti yang saya lampirkan di sini. Ketika kita akan menyusun bab 2, tentunya kita harus menyusun mind map terlebih dahulu. Jadi misalkan judul saya adalah adopsi e-commerce dan teori yang akan digunakan sesuai dengan latar belakang saya adalah TOE, Technology Organization Environment, pada UKM. Nah, ini makanya saya menyusun sebuah mind map terlebih dahulu agar kita jelas menyusun kerangka dari tinjauan pustaka atau bab 2 kita. Nah, misalkan kita lihat seperti ini, di adopsi e-commerce pada UKM, kan judulnya itu adalah adopsi e-commerce, analisis adopsi e-commerce oleh UKM di Kerawang menggunakan model TOE kan judulnya. Nah, maka di sini semua yang ada pada variabel di dalam judul itu kita buat seperti ini. Pertama adalah TOE, lalu UKM, sorry bukan UMKM ya tadi, UKM, kemudian e-commerce karena saya posisinya mengambil di UKM Kerawang, berarti saya bikin 4 seperti ini. Lalu saya buat detailnya, e-commerce berarti jenis, definisi, bentuk jenisnya, pemanfaat e-commerce, kemudian e-commerce di Indonesia bagaimana. Lalu UKM, nah UKM ini definisinya, pemanfaat e-commerce oleh UKM di Indonesia sudah saya relevasikan ya, jadi nanti ini kelihatan. Kemudian UKM di Kerawang. Nah, ini sebaran UKM di Kerawang bagaimana, pengelolaan UKM di pemerintahan Kerawang itu oleh siapa. Nah, ini saya buat seperti ini. Lalu TOE. Nah, ini saya detailkan teknologi, organization, environment. Nah, untuk menyusun isinya apa saja, kita harus menggunakan database akademik atau, jurnal ya, jurnal-jurnal yang ada, secara internasional maupun nasional. Nah, itu Anda bisa gunakan jurnal ini. Kalau kita mencari jurnal bisa pakai Google Scholar ya, atau bisa juga menggunakan ScienDirect. Nah, ingat ketika kita mencari kata kunci di dalam Google Scholar atau ScienDirect itu harus jelas. Misalkan adopsi e-commerce oleh UKM misalkan. Nah, di sini kan banyak banget ada muncul 952. Nah, karena kita ingin penelitian kita itu terbaru, menggunakan sumber-sumber terbaru, biasanya saya menggunakan sumber, eee, maksimal tuh 5 tahun terakhir ya, 2016 sampai 2021. Nah, Nah, ini sudah terseleksi, eee Sitasinya nggak usah, jadi muncul seperti ini, 660. Nah, ini tinggal dibaca satu persatu di sini. Kemudian di ScienDirect juga sama caranya, saya biasanya kalau ScienDirect ini login dulu atau membuat akun terlebih dahulu supaya mudah. Tapi kalau nggak membuat akun juga bisa. Nah, di sini misalkan saya, karena ini bahasa Inggris ya, adoption e-commerce. Nah, klik. Nah, di sini nanti akan muncul, ini ada sekitar 10.340 hasil. Nah, di sini saya pilih dari tahun 2016 sampai 2021. Kemudian, saya pilihnya itu adalah research article dan book chapter. Nah, ini muncul, hasilnya ada 3.074 paper atau artikel. Nah, Anda bisa pilih, ingat dibaca yang sesuai, bisa di-download. Nah, cara mendownloadnya kalau Google Scholar itu kan gampang, pasti bisa di-download kebanyakan. Nah, kalau yang di sini ini karena nggak bisa di-download, harus berbayar, itu ada caranya. Misalkan contohnya saya mau ngedownload ini. Ini kita copy
Kalau yang ada download PDF gini, bisa langsung di-download, tapi kalau yang tidak ada itu nggak bisa, karena kita harus berbayar. Nah, ini kita copy link address-nya, lalu saya buka SCI Hub, bisa scihub.tw atau scihub.se bisa. Lalu masukkan, apa namanya, link-nya, lalu klik open, nanti otomatis akan terbuka dan Anda baru bisa download dan ini dibaca, seperti itu. Nah, kita membacanya sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya sudah membuat nih tinjauan pustakanya. Saya awali dengan UKM. Nah, definisi UKM ini saya cari-cari karena UKM itu ada di Indonesia, biasanya per undang-undang menyatakan atau peraturan pemerintah dan sebagainya. Maka saya menggunakan ini. Nah, ini ada di undang-undang. Kemudian ingat kita harus menggunakan Mendeley. Ingat ya Mendeley, ketika Anda sudah sukses menginstal Mendeley, secara otomatis di reference pada Word, Microsoft Word Anda, itu sudah ada Open Mendeley dan edit citasi seperti ini. Nah, tinggal klik Open Mendeley-nya, nanti akan muncul, ya. Tinggal nanti kalian itu bisa add artikel apapun, kita bisa klik add, di mana yang telah di-download tadi artikel jurnalnya, seperti itu. Nah, ketika sudah di-download, nanti tinggal dibuka aja, diklik 2 kali. Sorry, kita cari dulu ya, kita klik @tom misalkan ini open. Nah, ketika dibuka seperti ini. Nah, ini tinggal ketika Anda mau sitasi, contohnya saya sitasi di sini, apa yang saya baca, dari sini saya ambil gitu kan. Nah, nanti langsung klik aja insert citasi, otomatis nanti masuk ke GoTo Mendeley dan Cite. Ini klik ini, kemudian klik Cite. Nanti otomatis ada seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini contohnya. Ini ada di tutorial saya yang kemarin penggunaan Mendeley. Nanti lebih jelasnya ada di sana. Anda bisa add manually dari website, karena sumber itu bisa saja ada dari buku ya, ada jurnal, proceeding, kemudian laporan atau skripsi terdahulu, kemudian newspaper ya, kemudian ada statuta, kemudian dari televisi, tesis, working paper dan sebagainya atau paten dari film dan sebagainya itu bisa. Jadi semua ini ada. Jadi kita tinggal klik add, klik ini kan klik ambil data ya, ada klik manually, entry manually dan pilihannya itu apa. Bisa dimasukkan ke sini seperti itu. Itu untuk Mendeley. Jadi ketika Anda menyusun, nah di sini yang ini tadi, ini saya susun di sini di dalam tinjauan pustaka poin-poinnya UKM, definisi UKM saya cari supaya jelas. Kemudian kriteria usaha. Nah, ada kriteria usaha yang apa ya namanya di dalam poin UKM. Nah, yang disebut dengan usaha kecil, usaha menengah itu seperti apa. Nah, ini ada. Kemudian e-commerce. E-commerce juga sama, ini saya cari definisinya dari beberapa sumber. Nah, ini masyarakat. Nah, ini saya biasanya mencari sumber-sumber ini dari jurnal. Nah, di jurnal-jurnal itu banyak sekali, contohnya Turban, saya cari di sini, ini yang saya gunakan di Mendeley saya. Nah, saya tinggal cari di sini Mendeley-nya, klik Turban. Tadi Turban, Westi, dan mana? Ada ya. Nah, ini ada. Tinggal dibuka saja. Ini ada nih. Nah, ini saya menggunakan buku. Di sini saya baca ada definisi dari e-commerce. Kemudian ingat ya ketika misalkan kita
kita ada definisi dari A, kemudian ada dari B, itu bisa saja seperti ini. Ini kan menurut Turban, kemudian ada Turban juga ini tahun 2017, tadi 2008 dia juga mendefinisikan. Kemudian jadi ada sedangkan menurut Singh et al. Dalam misalkan, nah ini juga seperti ini. Jadi kalimat-kalimatnya seperti ini. Nah, kemudian menurut Indrajit, ya, ini definisi e-commerce. Kemudian kerangka. Nah, ini kerangka jenis-jenis ya di dalam e-commerce aplikasi. Nah, ini ada framework-nya ternyata e-commerce itu framework-nya ini. Ya, ada electronic e-commerce application yang di dalamnya ada people, public policy, kemudian marketing and advertisement, support service, business partnership. Nah, kemudian support service-nya ini ada macam-macamnya. Ada common business, service infrastruktur, ini yang terdiri dari security, smart dan sebagainya. Nanti ini pasti Anda pelajari ketika Anda belajar e-commerce. Nah, ini penjelasan-penjelasannya yang dimana ada klasifikasi-klasifikasi dari e-commerce itu, B2B, B2C. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, yang tadi saya buat mind map, rencana untuk mengisi bab 2-nya. Nah, kemudian ada adopsi e-commerce oleh UKM. Nah, di sini saya menggunakan systematic literature review atau literature review yang saya baca. Jadi sini sesuai yang saya lihat di sini tadi ya, tahun 2016 sampai 2021. Kalau kebanyakan lagi, itu bisa misalkan tahun 2020 saja misalkan, bisa. Nah, ini tinggal 239. Dibaca aja semua satu persatu, nanti hasilnya seperti ini. Ini jurnalnya oleh Putro. Faktor yang mendukung dalam adopsi e-commerce ternyata adalah easy of marketing, minimizing cost, easier data access, potential for market share ekspansi. Nah, lokasi usahanya di Jawa Tengah. Kemudian saya juga baca lagi dari artikelnya Piarna. Nah, ini semua saya dapat ya. Ini ada beberapa jurnal kalau nggak salah banyak banget ya, 1, 2, ada sekitar 30-an ya, 30-an jurnal yang apa namanya, membantu saya mengetahui faktor-faktor yang mendukung dalam adopsi e-commerce. Jadi ada beberapa. Nah, di sini ini sebenarnya menjadi alasan saya kenapa saya memilih TOE. Ada banyak sekali adopsi atau faktor-faktor yang model adopsi e-commerce. Ada TAM, ada yang menggunakan TOE, ada yang menggunakan apa namanya, faktor-faktor inovatif karakteristik, ada yang menggunakan faktor yang paling UTAUT ya, paling banyak digunakan itu biasanya kita pilih. Tapi saya kemarin tidak menggunakan itu, saya lebih melihat ternyata semua faktor dari penyebab dukungan itu ternyata terdiri dari 3, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan. Maka saya menggunakan model TOE seperti itu. Nah, dari sini lalu saya menyusun untuk TOE-nya. TOE itu kan banyak, konteks teknologi, organisasi, indikator ya. Indikator yang dimasuk menjadi ukuran konteks teknologi, organisasi. Nah, ini saya baca lagi. Nah, ini saya ambil dari apa namanya, ScienDirect. Nah, makanya literaturnya kebanyakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini dari TOE, ini saya ambil dari sini sehingga saya bisa menggambarkan ternyata teknologi itu indikatornya terdiri dari apa, environment itu terdiri dari apa. Jadi kita kategorikan gitu. Nah, jadi di sini konsep dari TOE-nya. Dari sini saya nanti menyusun model. Jadi selain itu juga di mind map saya kan ada peranan UKM di Indonesia, UKM di Kerawang. Nah, ini kita cari di sumber-sumber datanya bisa dari majalah, kemudian berita, bisa dari apa namanya, artikel itu bisa seperti itu. Jadi ini contoh dari
bab 2 yang Anda bisa buat. Jadi bagaimana ngisi bab 2-nya itu bisa menggunakan hasil literatur review ya. Kalau ini saya menggunakan literatur review, apa namanya, terkait faktor yang mendukung adopsi e-commerce dan juga, model TOE yang banyak digunakan indikatornya apa saja ya, konteks teknologi apa, organisasi apa, lingkungan apa. Nah, ini akan nanti menjadi sumber karena dalam kalau kita menyusun sebuah laporan penelitian, entah itu tugas akhir ataupun, skripsi yang perlu Anda yang perlu Anda lakukan adalah daftar pustakanya itu minimal 35. Kalau kurang dari itu, biasanya dosen itu akan kesulitan mempublikasikan, laporan Anda di jurnal-jurnal nasional. Karena jurnal nasional itu biasanya menerima minimal 20 kalau yang Sinta. Tapi kalau misalkan yang tidak Sinta ya bisa 8 atau 10 seperti itu. Jadi sumber, daftar pustakanya itu ada minimalnya dan juga harus jelas supaya rujukannya benar, Anda gunakan Mendeley. Nanti ini akan saya lampirkan di, di e-learning-nya, jadi Anda bisa contoh dan langsung mengerjakan bab 2-nya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Segera dikerjakan, tugasnya jangan ditumpuk. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 10. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana menyusun bab 3. Nanti kalau bab 3 itu akan saya bagi contoh menggunakan kualitatif, kuantitatif, dan desain sains riset. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.